dengan Bapak Sumak. Awal mula bisa menanam gaharu dan pembibitan dan perawatannya. Terima kasih. Jadi menanam pembibitan gaharu ini sekarang sudah mulai banyak beredar di tempat-tempat untuk pembeli di marketplace. Itu sudah sangat banyak sekali. Cuman harus diingat bahwa gaharu itu banyak sekali macamnya. Jadi kalau yang di tempat kami hanya ada dua, yaitu Grunop dan Malakensis. Jadi yang kebetulan yang lebih awal tuh saya menanam bibit Grunop, itu berasal dari Katemangan, yang pada waktu itu saya membeli hanya sekitar 20, kemudian berikutnya menambah lagi 25. Dari sekitar 45 itu hanya tersisa 14, dan itu pun sekarang bisa dilihat tingginya pohon itu kira-kira sudah hampir 15 sampai 20 tahun ya. Jadi pada waktu itu memang perawatannya akan amat sangat sulit. Kebetulan ini saya lagi membibit, yaitu terkait dengan gaharu, yaitu Grunop. Jadi kebetulan juga Grunop ini daunnya itu bisa digunakan untuk daun teh. Kemudian kaitannya dengan pembesaran ini kira-kira sekitar 3 bulan sekian ini. Dan harus diingat, membesarkan pohon gaharu itu tidak seperti pohon-pohon yang biasa. Yang pertama, terlalu banyak pupuk, mati. Kurang pupuk, tumbuhnya juga tidak bisa cepat. Jadi harus sedang-sedang sekali, harus tahu betul terkait dengan kebutuhan nutrisi daripada pohon tanaman gaharu ini. Karena banyak contoh saya memberikan juga dari warga di sekitar sini itu hampir 10 orang itu nggak ada yang hidup, walaupun itu sudah agak besar. Kemudian yang berikutnya tentang hama yang harus juga diwaspadai adalah seperti walang, seperti juga ulat ya, kemudian juga 02 seperti ini, mungkin bisa dilihat ya, seperti itu krecek 02 itu sangat mengganggu. Dan ini contohnya, ini daunnya kena seperti ini ya, bolong-bolong seperti ini. Maka oleh karena di dalam perawatan memang perlu diperhatikan, pertumbuhannya harus terus tumbuh tunas daun. Sebab kalau seperti ini kan pasti ujungnya ini pasti akan hilang, kena bercocok dengan yang dan sebagainya. Sehingga perawatannya ini memang harus ekstra keras. Artinya perawatannya harus diperhatikan betul sehingga pertumbuhannya ini tidak terganggu dengan hama-hama yang menyerangnya. Kemudian yang juga perlu diperhatikan lagi bahwa media untuk pembibitan jangan sampai, walaupun ini menggunakan pupuk kandang, ini tidak harus terlalu banyak pupuk kandangnya. Jadi harus diolah. Kalau ada sekam juga bisa dikasih sekam. Sekam yang bagus itu adalah sekam yang ada di pohon pring ya, atau bambu. Jadi pohon bambu yang tercecer itu, daun-daun yang kering itu dikumpulkan kemudian dibakar, itu bagus sekali ya. Di samping juga seperti bekas selipan padi.
ya, itu juga bisa dicampurkan di situ. Nah, sehingga pertumbuhan ini bisa menjadi lebih, jadi banyak sekali gangguannya itu banyak sekali. Kemudian yang berikutnya perlu juga diperhatikan, kadang-kadang pertumbuhannya itu bisa bercabang seperti ini. Ini akibat daripada yang atas itunya ini hilang. Ya, daun yang atas itu hilang, itu akhirnya mesti akan muncul seperti ini. Dan ini biasanya tidak begitu disukai. Artinya kita inginkan yang mulus sampai ke atas. Jadi saya kira itu untuk cara perawatan yang singkat ini, mudah-mudahan ini bisa sedikit banyak mengedukasi kita bahwa perawatan garu itu tidak semudah yang dibayangkan. Betul, kena hujan, kena air banyak ya mati, kurang air ya mati. Kalau menurut yang saya baca dari beberapa jurnal, kemudian dari beberapa konten-konten yang ada, itu biasanya yang paling optimal sekarang ini adalah Malagensis, karena pohonnya cepat besar dan gede ya, dibandingkan dengan Bunop. Bunop itu lebih kecil tapi lebih keras ya, dibandingkan dengan Malagensis. Wah, ini saya mungkin di Kecamatan Talun ini memulai yang pertama kali ya. Mungkin sejak tahun 2009, 2011 sama 2013. Sangat lama. Makanya saya tahu persis bagaimana susahnya tiap hari kita menyiram ya, kekurangan air, karena di sini sebetulnya tanahnya subur, cuman agak keras, agak cepat mengering. Sehingga itu perlu ekstra setiap hari ngocori ya, kita berharap cepat gede begitu. Tapi ya nggak gede-gede ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Ya, kadang-kadang kita juga menginovasi bahwa menanam 10 gaharu dalam jangka 10 tahun, dan perawatannya kita hanya menyiram pakai air aja sama dengan pupuk. Saya pun juga memotivasi itu juga sangat lama. Cuman pohon ini unik sekali. Tidak semua orang punya kesabaran yang tinggi di dalam rangka membesarkan pohon gaharu ini, dan mungkin malah dianggap nggak begitu penting. Padahal gaharu sekarang ini merupakan komoditas dari UMKM yang tertinggi nilainya dibandingkan kayu-kayu yang lain seperti eboni dan sebagainya. Maka oleh karena apalagi sekarang ini sangat mudah didapatkan bibitnya, kemudian sangat mudah didapatkan pupuk untuk perawatannya juga sangat banyak. Kemudian di samping itu sudah banyak terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sudah merekayasa ya untuk mendapatkan resin yang berkualitas. Walaupun perjalanannya ini juga butuh waktu, atau karena melalui proses yang agak panjang, bisa 5 tahun. Jadi prosesnya mulai inokulasi pertama itu sampai jadi resin itu pun juga 5 tahun juga harus dilihat juga apakah sudah ada isinya ataukah belum. Itu juga kalau belum ya tetap itu harus direkayasa lagi, ditambahkan lagi dengan inovasi inokulasi yang baru. Ya, seperti itu. Dan satu lagi yang mungkin bisa saya garis bawahi, bahwa kebetulan kami sebetulnya sudah sangat lama mencari partner ya, artinya mencari induk untuk bisa menampung pohon gaharu. Itu baru 1,5 tahun
saya proses belajar untuk mencari itu juga tidak mudah. Setelah saya mencoba untuk mendatangi Madam Oud, kebetulan di sana pertumbuhannya juga sungguh luar biasa. Produk-produk daripada Gaharu itu juga sudah sangat banyak. Selain sabun itu juga dikembangkan di sana, dupa mulai yang besar sampai kecil juga ada di sana. Kemudian macam-macam juga resinnya setelah disuling sendiri, sehingga proses itu menjadikan kami percaya bahwa bekerja sama dengan CV Madam Oud ini sangat-sangat menguntungkan. Saya kira walaupun ini sudah baru berjalan 1,5 tahun, tapi paling tidak komunikasi ini bisa kita bangun, dan komunikasi ini akan terus kita sama-sama belajar bagaimana caranya supaya kualitas dari resin Gaharu ini betul-betul mengeluarkan resin yang sangat bagus. Kontraknya memang itu durasinya agak panjang ya. Jadi mulai inovasi pertama itu seluruhnya ditanggung oleh CV Madam Oud. Kemudian prosesnya itu baru 5 tahun, itu pun baru akan dilihat apakah ini sudah layak untuk diambil batangnya atau belum, sudah ada isinya atau belum. Jadi untuk generasi muda saya kira kita punya, kalau orang mengatakan bahwa Gaharu itu adalah pohon surga, saya kira iya. Kalau sudah menjadi pohon yang sudah banyak dipakai ya, untuk kosmetik, kemudian untuk obat-obatan, banyak macamnya yang bisa digali dari ini. Salah satu yang dirasakan setelah kita mengonsumsi daun teh dari Gaharu Brunop ini bisa memperlancar kencing, termasuk untuk memperbaiki prostat. Itu yang dirasakan akhir-akhir ini seperti itu. Jadi saya kira itu jangan sampai kita kehilangan momentum ya, karena Gaharu makin hari makin langka, makin hari makin mahal, makin hari makin bonafit. Saya kira itu yang penting untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.